Para jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini menyambung pembahasan kita dalam kitab Irsyadul Ibad sampai kepada Babul Ghadab. Ini bab penjelasan tentang marah. Tapi sebelum itu saya mengingatkan, besok ini sudah masuk bulan Muharram ya. Malam Jumat, berarti itu tanggal tahun baru kita nih. Hari Jumat berarti sudah 1 Muharram ya, sudah tahun baru nih. Dan biasanya kalau tahun baru kita suka ada ya apa namanya, kalau pawai kalau anak sekolahnya. Tapi kebetulan ini lagi liburan nih ya, liburan namanya. Kali banyak yang libur. Obor. Ini jamaah ngomong ini pawai. Festival Muharram. Ya kan biasanya begitu kita memang gini ya. Kadang-kadang di budaya di kita ini kurang dari dulunya gitu ya, kurang terbangun untuk apa namanya menyambut kedatangan tahun baru Hijriah. Kalau di daerah-daerah itu biasanya semarak betul ya. Banyak di daerah yang semarak betul, antara misalnya menghias kampung dengan lampu-lampu dan sebagainya. Ya mudah-mudahan kita ke depannya ya. Dan juga kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita semua senantiasa diberikan keselamatan ya. Terlebih di tahun-tahun ini, karena akhir-akhir ini kabar dunia ini begitu tidak baik-baik saja. Yang mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala hal yang sekiranya dapat menghalangi kita dalam melaksanakan taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, para jamaah, kita masuk kepada Babul Ghadab, bab marah. Marah ini adalah salah satu sifat yang tercela yang ada dalam diri setiap manusia. Tentu walaupun memang marah itu kan salah satu sifat alami kita sebagai manusia ya. Walaupun ini sifat yang alami ya, tentu pada setiap orang ada sifat marah, tetapi tentu juga kita harus mampu mengendalikan kemarahan yang ada dalam diri kita ini ya. Apalagi kita ini budaya Betawi ini luar biasa gitu ya. Jadi laki-laki Betawi itu rata-rata punya emosi yang sentak snare kalau bahasa kita. Kira-kira begitu kan ya. Mungkin sebetulnya sifat dasar laki-laki mungkin kebanyakan memang seperti itu gitu. Enggak melihat Betawi ataupun tidak Betawi, sebetulnya mah siapa saja. Nah, tapi dalam bab ini kita diingatkan bagaimana kita harus mengingat, harus bisa mengendalikan dan mengontrol emosi kita. Qala al-musannif akhrajal Baihaqi wa Ibnu Asakir, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibnu Asakir, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ya Muawiyah, wahai Muawiyah, iyyaka wal ghadaba. Ini pesan Kanjeng Nabi kepada sahabatnya Muawiyah. Iyyaka wal ghadaba, kata Kanjeng Nabi, jauhilah olehmu ghadab, marah. Fa innal ghadaba yufsidul iman, karena sesungguhnya kemarahan itu dapat merusak keimanan. Kama yufsidus sabiru al asala, sebagaimana sibir jadam bisa merusak madu ya. Madu yang manis, kalau kita makan sibir bisa jadi rusak manisnya madu, saking kuatnya pahit yang ditimbulkan oleh jadam itu. Nah, begitupun juga dengan kemarahan, itu dapat merusak keimanan kita, sama seperti sobir atau tadi jadam merusak madu ya. Saking kuatnya kemarahan itu bisa menghancurkan atau merusak keimanan kita ya. Makanya kan dalam hadis yang sering kita dengar tuh ya, hadis dalam Arba'in Nawawi itu tentang bagaimana ada seorang sahabat datang kepada Kanjeng Nabi meminta nasihat. Kata Kanjeng Nabi la taghdab, kata Kanjeng Nabi, janganlah marah. Orang ada miraran, katanya berkali-kali ini sahabat datang kepada Kanjeng Nabi nanya, ya Rasulullah,
coba nasihatin saya, berikan wasiat kepada saya. Kata Nabi, la taghdab, sampai berulang-ulang. Tuh, apa namanya wasiatnya, la taghdab, jangan marah. Iya. Gitu ya. Kira-kira begitu. Lalu dalam hadis yang lain, wal kharaiti, diriwayatkan oleh Imam Al-Kharaiti, iyakum wal baghdha, jauhilah oleh kalian kemarahan, fa innahal haliqatu, karena sesungguhnya kemarahan itu dapat menghabisi agamamu. Haliqah itu pencukur yang menghabisi agama kita. Gitu ya. Karena nanti di depan pun ada satu riwayat yang mengatakan ada sebagian sahabat Rasulullah SAW yang karena kemarahannya menjadi murtad, menjadi keluar dari agama Islam. Karena seseorang itu bisa seperti itu loh. Kemarahan itu bisa menghancurkan keimanan. Ya, makanya ada satu di negara kita juga ada nih, ya, artis besar. Ya, begitu dia marah, saking marahnya kepada orang yang dia sayangi, mungkin begitu, akhirnya dia sampai keluar dari keislamannya. Itu ada. Nah, sehingga memang kemarahan itu dapat menghancurkan keimanan, sama seperti jihad menghancurkan madu. Wa Ibnu Syahin, kemudian Ibnu Syahin meriwayatkan dalam hadis qudsi, yaqulullahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ibnu Adam, wahai manusia, udhkurni hina taghdab, ingatlah engkau kepadaku ketika marah. Adhkuruka hina aghdab, maka aku akan mengingatmu ketika aku marah, kata Allah. Jadi kalau kita marah, ingat sama Allah, sebut nama Allah, supaya kita bisa meredakan kemarahan dengan menyebut nama Allah. Makanya banyakin istighfar ya. Kadang-kadang udah istighfar berkali-kali aja masih marah, masih belum hilang juga tuh. Gitu ya. Tentu nanti ada caranya bagaimana dalam agama kita mengajarkan bagaimana kita bisa mereda kemarahan kita. Wala amhaquka fiman amhaqu, sehingga kata Allah, sehingga aku tidak akan membinasakanmu di antara orang-orang yang aku binasakan. Jadi kalau kita marah, ingat sama Allah. Ya, kalau bisa nih laki-laki mah kalau marah tahan dulu. Kan kita mah kadang-kadang kalau marah udah pengen keluarin aja semua gitu ya. Nah, tapi kan bahaya. Kadang-kadang ketika kita marah dalam keadaan puncak, dikeluarin aja sehingga kita bisa lepas kontrol. Ya, kalau ditahan sekiranya udah turun sedikit, mungkin ketika dikeluarin pun marahnya terkontrol. Sekarang mah kan beritanya begitu, marah sedikit sakit hati, nyawa orang hilang. Itu karena kemarahan yang tidak bisa dikontrol. Parahnya mutilasi. Ya kan? Mutilasi lah dalam banyak sekarang ya. Nyawa udah nggak ada harganya sekali. Hukum katanya makin keras, makin kuat, tapi kayaknya nyawa makin tidak ada harganya. Itu timbul dari apa? Tentu dari kemarahan. Dendam. Wal Hakim. Lalu yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Innal ghadaba misamun min nari jahannam, yad'uhu Allahu ala niyati ahadikum. Kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya kemarahan itu adalah merupakan misam, stempel dari api neraka jahanam, alat patri katanya gitu ya, yang Allah letakkan ala niyati ahadikum, pada tali jantung salah seorang di antara kalian, dalam hati kita. Ala tara annahu idza qadiba ahmarat ainuhu wa arbada wajuhu wa antafakhat audajuhu. Tidakkah kalian lihat bahwasanya seseorang ketika marah maka matanya akan merah? Ahmarat ainuhu katanya. Wa arbada wajuhu, kemudian wajahnya menjadi kusam gitu ya, apa namanya, serem lah bahasa kita ya. Matanya merah, mukanya jadi serem. Wa antafakhat audajuhu, dan urat-uratnya mengembang keluar. Itu bentuk kemarahan gitu ya.
Makanya kalau di film-film kan pocong baik sama pocong bagus, bedanya cuma merah sama hitam doang, sama hijau doang ya. Karena memang itu adalah bentuk kemarahan katanya. Wa Tirmidzi, lalu Imam Tirmidzi meriwayatkan, linnari babun la yadkhuluhu illa man syafa ghaidahu bi sukhtillahi. Di neraka itu ada satu pintu neraka yang tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang syafiya ghaidahu, yang meredahkan kemarahannya bi sukhtillahi, dengan berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Nah, ini ada satu pintu neraka yang diperuntukkan bagi orang-orang yang pemarah, yang bisa reda ketika dia melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Ya, misalnya kalau marah, kalau dia tidak lampiaskan kepada orangnya atau tidak menyakiti orang yang dia keselin misalnya begitu, dia nggak berhenti. Atau kalau marah misalnya dia lari ke minum-minuman dan sebagainya. Nah, artinya kemarahan yang disikapi oleh sikap yang menentang syariat, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu nanti akan masuk ke dalam pintu neraka yang dikhususkan untuk mereka. Wal iyadu billah, a'udzubillahi min dzalika. Penting buat kita bagaimana bisa mengontrol gitu ya. Kadang-kadang kan laki-laki begitu ya, di jalanan serempet dikit marah, sama kita juga gitu. Cuman kira-kira harus terukur lah gitu. Kalau marah, ya namanya marah kan sifat alami manusia ada, tapi kita bagaimana cara mengontrol marah kita sehingga tidak setiap kali ada kemarahan perlu disikapi dengan melampiaskan kemarahan itu sendiri. Wa Tabrani, lalu Imam Tabrani meriwayatkan, man dafa'a ghaidahu, barang siapa yang menahan amarahnya, dafa'allahu anhu adzabahu, maka Allah akan menahan darinya siksanya. Jadi bagi kita yang mampu menahan amarah kita, maka Allah akan menahan siksanya dari orang tersebut. Ya, artinya apa? Marah ini kan sesuatu yang wajar. Bahkan kadang-kadang marah ini diperlukan. Tidak semua marah itu negatif, tidak. Ya, tapi juga ada marah yang positif, ada marah yang bagus. Karena manusia itu kalau waktunya marah ya harus marah. Kalau waktunya marah nggak marah, keledai katanya itu. Ya, apa misalnya kalau ada apa namanya agama kita dihinakan orang, perlu marah nggak kita? Ya harus marah. Ada orang yang menciderai kehormatan keluarga, harus marah. Ya, seperti sekarang misalnya saudara kita dijajah, harus punya kemarahan kita, harus merasa kesal gitu, harus merasa bahwa ini tidak benar. Jangan mentang-mentang kita tidak tersentuh secara langsung kemudian santai-santai aja. Ya, salah satu diantaranya nih, contoh nih, misalnya para ulama bahkan MUI sudah misalnya mengecam tindakan Israel nih, gitu ya, sampai kemudian menyerukan untuk boikot produk, mengeluarkan fatwa. Ya, mengeluarkan fatwa boikot produknya. Nah, ini kan salah satu bentuk kemarahan sebetulnya. Nah, tapi juga di antara kita ini kan suka ada orang, wah, ain begitu sekali gini. Ini juga kalau misalnya begini kan ono juga mereka nggak bekerja misalnya. Ya, setuju atau tidak setuju, kembali lagi itu kan masalah hak pribadi, betul, hak masing-masing. Tetapi kemarahan itu harus ada dalam diri kita. Jangan sampai orang yang sedang berusaha membantu sedikit apapun usaha kita, kemudian kita lemahkan itu. Lihat. Seperti contoh cerita katanya cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau sedang dibakar oleh Raja Namrud itu, ada seekor burung yang bolak-balik mencipratkan air ke dalam api. Begitu tanya, bukan ngapain, katanya nggak ada faedahnya lo begitu, katanya gitu. Paling tidak dengan seperti itu, kata si burung, adalah menunjukkan bahwa saya berada di pihak mana. Ya, ada atau tidak ada manfaatnya kan yang menilai Allah. Paling tidak dengan cara itu kita menunjukkan sikap kita berada di mana, kita membela siapa,
gitu ya. Itu yang paling penting. Nah, sehingga marah juga walaupun adalah sifat yang tercela, tapi juga di saat-saat waktu kita diperlukan itu marah, ya bermarah. Misalnya mengganggu kehormatan, kalau ada laki-laki, ada seorang suami istrinya diganggu sama kehormatannya orang lain, masa diam aja? Ya perlu marah di situ. Nah, itu perlu juga marah, tetapi dalam hal-hal yang sekiranya itu berkaitan dengan syariat. Marah yang diperintahkan dalam syariat. Ya. Ini tadi Ganggu. konsentrasi di Iya. Semua mungkin ada. Wa Ahmad wa Abu Dawud. Lalu hadis berikutnya dari Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud meriwayatkan, innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya kemarahan itu dari setan. Wa syaitanu khuliqa minan nar. Dan setan itu diciptakan oleh Allah dari api neraka, dari api. Dan setan diciptakan oleh Allah dari api. Wa innama yadfa'u bil ma'i an-nar. Sesungguhnya api itu hanya padam dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka kalau salah seorang di antara kalian marah, hendaknya dia berwudu. Ini kita sudah berbicara salah satu di antara cara meredakan kemarahan. Ya, tentu tidak selalu berhasil, ya, tetapi ini cara-cara yang diajarkan oleh syariat. Di antaranya adalah karena kemarahan itu dari setan dan setan terbuat dari api, tentu meredakan kemarahan harus dengan air wudhu. Katanya juga ada yang mengatakan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa merubah posisi. Kalau kita marah sedang dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Ketika marah dalam keadaan duduk, maka berbaringlah, gitu ya. Dan yang apa namanya, yang di sini dikatakan kalau kita marah maka hendaknya dia berwudu. Wa Tabrani, kemudian Imam Tabrani meriwayatkan, lau yaqulu ahadukum idza ghadiba a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ghaibu. Kalau salah seorang di antara kalian mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ketika marah, maka marahnya akan hilang. Berarti ini salah satu di antaranya juga membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, membaca kalimat ini juga bisa meredakan kemarahan. Tuh ya. Jadi baik-baik kita dengan kemarahan, jangan terlalu diikutin. Dan marah ini kan yang paling fatal biasanya yang kecil-kecil itu sama orang yang terdekat. Ya, kalau laki-laki sama istri sama anak jadi pelampiasan banget tuh. Kita marahnya di mana? Masuk ke rumah, yang di rumah kena semua. Gitu ya. Kira-kira begitu. Nah ini penting untuk dijadikan sebagai renungan buat kita, karena kemarahan itu kalau diikutin pun tidak membawa manfaat sebetulnya, tapi hanya akan membawa kerugian buat diri kita sendiri juga. Mungkin kalau misalnya tidak kita marahnya tanpa kontrol, bisa merugikan orang lain juga. Ya, kira-kira begitu. Warubiya, lalu kemudian diriwayatkan, anna ba'dus sahabati, sesungguhnya sebagian sahabat, hamalahul ghadabu ala anirtadda anil islam wa mata kafiran. Diriwayatkan bahwa sebagian sahabat hamalahul ghadabu, dibawa oleh rasa kemarahannya, ala anirtadda, kemudian dia keluar dari keislamannya, wa mata kafiran, dan mati dalam kafir. Ini ada sahabat Nabi yang karena kemarahannya membuat dia murtad dan mati dalam keadaan kafir. A'udzubillahi min itu pentingnya kita manajemen kolbu bahasa sekarang gitu ya. Bagaimana kita mengatur
atau mengontrol hati kita supaya kita bisa mengendalikan amarah ketika kita marah. Kira-kira begitu, karena tidak semua marah perlu disikapi. Habis katanya kalau nggak dilampiaskan magel aja tenggorokan gitu, kira-kira kan gitu ya. Memang kan yang terjadi kan begitu, kalau kita marah nih, kalau belum keluar nih ngapain aja nggak enak, magel aja tenggorokan gitu ya. Buang mancing. Buang anjing bagus tuh. Pantesan lu mancing mulu. Buset. Kayaknya lagi marah mulu berarti. Fata'ammal syarrul ghadabi wa ma yahmilu alaih. Maka renungkanlah keburukan akibat marah tersebut dan apa yang diakibatkan oleh kemarahan itu. Kita pikirin, di jalan kita lagi naik motor misalnya, disenggol apa serempet sedikit marah aja mah boleh aja, misalnya misal ini bang, kan di jalan kadang-kadang gitu, apalagi kita laki-laki ya kan, pantang untuk diserempet, apalagi disalip di jalan ya kan, gitu ya. Kira-kira begitu. Marah ya boleh marah mah, yang penting kemudian jangan disikapi kan gitu ya, disikapi orangnya budak-budak misalnya sama kita, diseruduk itu kan bisa membahayakan buat diri kita sendiri, merugikan orang lain juga dan lain sebagainya, gitu ya. Marah boleh tapi harus terukur lah, kira-kira begitu. Serempet aja lu pukuli. Iya, sekarang banyak begitu, hampir budak-budak orang, gitu ya. Nggak peduli lagi sama orang lain, kadang-kadang kalau marah kayaknya, kalau nanti kan kemarahan itu kalau kita ikutin, setelah marah kita nyesel. Betul ya bang. Ya, mendatangkan penyesalan kemarahan itu. Wal'iyad billah. Na'udzubillah min dzalik. Wa an Wahab bin Munabbih, dari Imam Wahab bin Munabbih, anna rahiban fi sawma'atihi arada syaitan ayudillahu fa'ajaza anhu. Diriwayatkan dari Imam Wahab bin Munabbih, ada seorang rahib. Rahib itu pendeta gitu ya. Fi sawma'atihi, di tempat ibadahnya. Arada syaitan ayudillahu fa'ajaza anhu. Ada setan yang ingin menyesatkannya, tapi dia tidak mampu menggoda si rahib ini nih, yang berada di tempat ibadahnya. Fanadahu liyaftahalahu fasakata. Kemudian setan ini manggil ini rahib, dipanggil-panggil supaya dia membukakan pintu tempat ibadahnya. Tapi rahibnya tetap diam, nggak dijawab, diam aja. Faqala, kemudian setan berkata, in dhahabtu nadimta. Kalau saya pergi nyesel lu ntar, katanya, kata setan ini. Ntar gue pergi lu sesal lagi, gitu. Fasakata, maka si rahib pun tetap diam. Faqala, kemudian setan berkata, ana al-masih. Saya ini adalah Isa al-Masih. Fa'ajabahu, lalu pendeta menjawabnya. Karena dia mengatakan Isa al-Masih, ya, maka dia menjawab. Waqala, kemudian si rahib berkata, in kuntal masih fama asna'u bika. Kalaupun engkau adalah al-Masih atau Nabi Isa, lalu aku harus berbuat apa untukmu? Gitu. Alasta qad amartana bil ibadati wal ijtihad. Bukankah engkau telah memerintahkan aku untuk beribadah dan bersungguh-sungguh dalam ibadah? Wa wa'adtana al-qiyamah, dan engkau telah menjanjikan kepada kami akan datangnya hari kiamat. Falau jitana al-yaum bi ghairi dzalik lam naqbalhu minka. Kalau hari ini engkau datang kepadaku dengan selain itu, maka aku tidak akan menerimanya dari engkau. Gitu. Ini kata si rahib ya kepada setan yang mengaku sebagai Nabi Isa. Fa akhbarahu annahu syaitanun jaliyudillahu falam yastati. Nah, kemudian setan ini sudah kayaknya nih udah tahu dah ya. Kata setan bahwa akhirnya ngaku dia, saya ini adalah setan yang datang untuk menyesatkannya, tapi dia nggak mampu. Tapi jangan salah, setan ini nggak kehabisan akal. Lalu kata setan, sumaqala lahu, setan berkata kepada si rahib, salni amma syi'ta ukhbiruka. Ya, bertanyalah kepadaku atau mintalah kepadaku apa saja dari yang engkau mau, katanya, ukhbiruka, aku akan memberitahukanmu. Coba lu mau nanya apa aja, aku jawab, gitu kira-kira gitu.
Qala ma uridu an asalaka an syai'in. Kata si rahib, saya tidak ingin bertanya apapun kepadamu. Fawala syaitanu mudbiron. Kemudian setan berpaling, udah mau pergi aja ke setan. Ketika setan mau pergi, faqala lahu rahib. Lalu si rahib berkata, ala tasma. Setan, mau enggak kamu mendengarkan pertanyaan saya? Qala bala. Kata setan, oke. Qala, lalu si rahib berkata, akhbirni ayu akhlaqi bani Adam a'wan laka alaihi. Pertanyaannya, kata si rahib, akhlak bani Adam yang mana, akhlak manusia yang mana yang memudahkan kamu menggoda mereka? Lalu setan mengatakan, qala al-hiddatu, adalah sikap keras dan kaku. Bahasa Betawinya parku, kira-kira begitu ya. Nah ini, kata setan, akhlak manusia yang memudahkan setan menggoda manusia adalah kekakuan, kekerasan. Kerasnya hati kita nih, parkunya orang, itu paling gampang katanya digoda setan. Kan gampangnya begini nih, ada orang yang mengatakan atas kekakuannya atau keparkuannya bilang ini prinsip. Wah gitu ya, kadang-kadang di prinsip nih, kok bisa digini-gini gitu. Kadang-kadang tuh itu jangan salah, kadang-kadang bisa jadi hal-hal tertentu itu menunjukkan sikap kekakuan kita. Ya, jangan sampai parkunya kita itu memudahkan setan menggoda kita, sehingga kita gara-gara misalnya gara-gara sedikit doang kesenggol, wah ini prinsip, kemudian marah sama orang. Ini prinsip, sama orang udah nggak mau bersaudara, nggak mau kenal dan sebagainya. Prinsip ini gitu. Ini jangan sampai begitu. Udah tersinggung sama orang kalau Pak. Lalu kata setan, inna rajula idza kana hadidan, sesungguhnya laki-laki itu, seseorang itu, idza kana hadidan, kalau dia keras hatinya, kalau dia parku, kalau dia keras, kaku, qalabnahu kama yaklibu sibyan al-qurrata, maka kami akan mempermainkannya seperti anak-anak memainkan bola. Kayak bocah-bocah mainin bola. Begitulah katanya setan memainkan orang-orang yang punya sikap kaku dan keras. A'adzanallahu min syarri syaitan wa syarri. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari keburukan setan dan sekutunya. Nah, kemudian khatimatun fi fadli kadhimil ghaidhi wal afwi. Kemudian ada nggak fadilahnya bagi orang yang bisa menahan amarahnya? Tentu kata para ulama ada nih. Bahasan juga adalah fadilah atau keutamaan orang yang mampu menahan amarahnya kemudian memaafkan. Akhraja Abu Dawud wa Ibnu Abi Dunya. Imam Abu Dawud dan Imam Abi Dunya meriwayatkan, kata Kanjeng Nabi, man kadhima ghaidhan wa huwa yaqdiru ala infadhihi mala Allahu qalbahu amanan wa imanan, amnan wa imanan. Barang siapa yang dapat menahan amarahnya sedangkan ia mampu untuk menuntaskannya, mampu untuk mengeluarkannya, ya, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan rasa aman dan keimanan. Ya. Jadi kalau kita sudah mampu menahan amarah kita, berarti kita sudah menang melawan hawa nafsu kita. Maka kata Kanjeng Nabi, maka Allah akan menambahkan kepadanya, akan memenuhi hatinya dengan rasa aman dari siksa Allah dan juga akan dipenuhi dengan keimanan. Ini adalah fadilah bagi kita yang mampu menahan amarah. Ya. Wabnu Asakir, lalu Imam Ibnu Asakir meriwayatkan, wajabat mahabbatullahi ala man adzaba fahalima, maka wajib mendapatkan cinta Allah kepada orang yang marah kemudian dia memaafkan. Ya. Allah mewajibkan mendapatkan cintanya kepada orang yang marah kemudian dia memaafkan. Ya, kita misalnya dibuat marah sama orang, apa saja itu, entah itu di jalan, entah itu di rumah, marah kita, tapi kemudian kita memaafkan,
kemudian kita sabar dengan kemarahan kita tanpa harus menuntaskannya, tanpa harus mengekspresikan dan mengeluarkannya, maka orang tersebut wajib mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Wa Ibnu Sunni, kemudian berikutnya diriwayatkan dari Imam Ibnu Sunni, ma udhifa syai'un ila syai'in afdalu minal hilmi ilal ilmi. Tidaklah sesuatu disandarkan kepada sesuatu yang lain yang lebih utama, yang lebih afdal daripada menyandarkan sifat halim. Halim itu sabar, santun, ramah gitu ya, pemaaf, tuh halim itu, kepada ilim. Jadi kalau ada orang yang alim kemudian halim, sudahlah berilmu kemudian bijak, sabar, udah pasti ini orang top ini ya, orang hebat ini, orang yang begini nggak bakal ada lagi, nggak ada lagi sesuatu sifat yang disandarkan kepada yang lain yang lebih baik daripada halim kepada ilim gitu ya. Boleh dilihat ulama-ulama besar kita semuanya pasti yang besar-besar kemudian luar biasa gitu ya, baik dalam masa hidup dan kemudian kematiannya, pasti memiliki dua sifat ini, hilim dan ilim. Dan orang yang punya sifat halim itu bukan berarti orang yang tidak marah. Ya, misalnya begini nih, satu contoh misalnya gini, Habib Rizik misalnya, Habib Rizik marah katanya, berarti nggak halim. Nggak salah. Emang Habib Rizik kapan kalau dikata-katain marah? Buat dirinya ya? Wah, Habib jelek ini kalau nggak marah. Marah itu kalau misalnya urusannya yang munkar marah. Ya kan begitu. Urusannya yang menghina orang yang agama marah. Di forum pun diperlihatkan respect marahnya. Nah, bukan berarti yang halim itu bukan orang yang tidak marah. Kalau marah pada tempatnya mah ya tetap halim. Halim itu adalah pemaaf, sabar terhadap orang yang membuat marah kepada dirinya atas nama dirinya, bukan nama agama. Kalau nama agama kita dituntut marah, harus marah. Ya, itu namanya halim. Maka sifat halim ini paling utama adalah ketika disandarkan kepada orang yang alim. Ya, sudahlah berilmu, juga pemaaf dan sabar. Kan itulah gambaran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Kanjeng Nabi diludah-ludah aja kapan marahnya, enggak, karena pribadinya yang diserang, bukan agama. Tapi kalau agama, oh jangan sekali-kali, kan gitu. Wa Ibnu Syahid, kemudian dari Imam Ibnu Syahid meriwayatkan, ma'azallahu bijahlin qat, kata Kanjeng Nabi, Allah tidak akan memuliakan seseorang karena kebodohan, sama sekali. Jadi tidak ada orang yang dimuliakan oleh Allah karena bodohnya. Wah, dia karena bodoh dimuliakan oleh Allah, nggak mungkin. Lalu kata Kanjeng Nabi, wa ma'azallahu yahlimun qat bihilmin qat, dan Allah tidak akan menghinakan seseorang karena sikap halimnya, karena sifat sabarnya. Gak mungkin. Allah tidak mungkin menghinakan, merendahkan seseorang karena sikap pemaafnya. Justru Allah akan meninggikan orang karena sikap pemaafnya. Wala naqasat shadaqatu syai'an min malin qat, dan sedekah tidak akan mengurangi sesuatu apapun dari harta yang ia sedekahkan. Ya. Jadi dengan bersedekah kita bukan berkurang. Tidak mungkin harta kita berkurang gara-gara kita bersedekah. Wa Tirmidzi, kemudian Imam Tirmidzi meriwayatkan, ala ukhbirukum biman yahrumu alaihin nar. Kata Kanjeng Nabi, maukah kalian aku beritahukan orang-orang yang diharamkan atas dirinya api neraka? Lalu para sahabat menjawab, kulna bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala, Kanjeng Nabi menjawab, tahrumu ala kulli qaribin hayyinin layinin sahlin. Api neraka itu diharamkan bagi setiap kerabat yang hayyin layin sahlin. Itu maknanya sama.
orang yang mudah memaafkan, yang memudah mengurus urusan orang lain, ya, lain yang lentur. Ini disebutnya diawali dengan kata qorib, kerabat. Karena kan biasanya yang gampang berantem itu saudara. Gampang banget mau saudara berantem. Ya, berantemnya gampang, akurnya juga gampang. Ya, tapi kata Kanjeng Nabi diharamkan neraka itu bagi setiap kerabat yang punya sikap ini, punya sikap yang memudahkan orang lain, yang punya sikap lentur. Kan sama saudara mah jangan kaku-kaku amat ya, semua nih. Dalam sikap apapun jangan terlalu kaku, jangan terlalu prinsip, gitu kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang saya rada gede-gede kan orang prinsip gitu, prinsip hidup gitu. Prinsip itu juga ada kelonggaran. Kalau dalam apa namanya, dalam fikih itu setiap kaidah itu katanya punya mustasnayat. Kullu qaidatin mustasnayat. Setiap kaidah itu ada pengecualiannya. Tentu setiap prinsip juga ada pengecualiannya. Ya, jangankan itu, hukum halal dan haram saja dalam syariat kita ini ada pengecualiannya. Bangkai haram, tapi kan kalau darurat nggak ada yang bisa dimakan, dalam posisi yang darurat itu bisa dijadikan makanan. Itu namanya berarti ada pengecualian. Nah, dalam bersaudara dengan kerabat kita ataupun dengan siapapun, maka tentu ini penting untuk diingat-ingat supaya kita bersikap yang lentur. Ya, apabila kelenturan itu dapat mendatangkan kebaikan, kan gitu ya. Jangan kaku kalau mendatangkan permusuhan. Ya, lebih baik lentur kalau mendatangkan kebaikan. Wal Khatib, lalu berikutnya Imam Al-Khatib meriwayatkan, Al-Halimu saydun fid dunya wa saydun fil akhirah. Orang yang penyabar, pemaaf, itu adalah pemimpin di dunia, juga pemimpin di akhirat. Lalu kata Kanjeng Nabi, kadal halimu ayyakuna nabiyan. Hampir saja orang yang halim itu menjadi seorang nabi. Ya, karena seorang nabi pasti punya sifat halim. Saking susahnya berarti ya. Jadi orang yang halim ini kan bukan mudah, sulit menjadi orang yang halim itu. Ya, gampang diucapkan, sama seperti ngomong sabar, gampang diucapin mah. Tapi prakteknya mah masya Allah berat, gitu ya. Berat betul. Masya Allah betul nih. Sabar itu kalimat yang mudah diucapkan, sulit dilakukan. Waqala Anas, lalu kemudian Imam Anas berkata, kuntu amshi ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu contoh bagaimana sikap halimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas, kuntu amshi ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku berjalan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi burdun najrani ghalidul hasyiyah. Dan Rasulullah saat itu sedang memakai selendang atau apa namanya? Ya, sorban lah gitu ya. Najrani namanya, sorban Najran. Najran itu berarti katanya ghalidul hasyiyah, yang pinggirannya itu rada kasar. Intinya mah bukan kain yang bagus, jelek ini kain. Ya, burdun Najran itu adalah sorbannya orang Najran yang itu pinggirannya itu kasar, bahannya kurang bagus, kasar. Fadrakahu Arabiyyun. Kemudian dalam perjalanan bertemu sama orang Badui. Fajadzabahu biridaihi jadbatan syadidah. Ini orang Badui tiba-tiba ketemu Kanjeng Nabi, ditarik aja itu sorbannya Nabi yang lagi melingkar di lehernya, ditarik dengan jadbatan syadidah, dengan yang sangat kencang tarikannya. Orang Badui ini kadang-kadang zaman dulu, kenapa orang disebut kalau misalnya kurang akhlak sebutnya kampungan lu? Nah, karena begini nih, orang Badui itu kurang akhlak karena tidak tersentuh pendidikan. Gitu ya, ditarik aja
dengan tarikan yang sangat kencang. Fanadartu ila sahifati anikin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad atharat biha syatur ridai min syiddati jadbatihi. Kata Sayyidina Anas, aku melihat kepada lehernya Kanjeng Nabi, ini sudah ada bekas tarikan daripada orang Badui tersebut, karena tarikannya sangat keras, membekas begitu tarikannya. Ya udah tarikannya kencang, itunya kasar, ya ledes lah bisa kita ya. Ya. Nggak tahu kali dia. Semakola, kemudian ini Badui berkata, ya Muhammad, hei Muhammad, katanya. Ini ngomong songong orang Badui mah, beneran ya. Murli min malillahi alladhi indaka. Muhammad, perintahkan untukku, atau berikanlah kepadaku harta yang ada padamu, harta Allah yang ada pada dirimu. Artinya udah aku minta sesuatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kira-kira begitu kita tiba-tiba berpapasan sama orang, ditarik aja, woi, dan bagi duit. Kira-kira tampol kok ya. Tampol gitu ya. Udah narik kencang, minta lagi, gak kenal lagi. Faltafata, kemudian Nabi menoleh. Wadhahika, senyum Kanjeng Nabi, ketawa Kanjeng Nabi. Ya, menertawakan ini orang Badui ini. Summa amara lahu bi'ata'in. Kemudian Kanjeng Nabi memerintahkan sahabatnya untuk memberikan sesuatu kepada orang ini. Dikasih Kanjeng Nabi, karena tahu ini orang bodoh. Ya, orang bodoh. Kira-kira kita pun begitu. Kalau kita ketemu sama orang yang kiranya orang bodoh nih, ya padalah ini. Ya, kan gitu. Jangan terpancing. Betul. Saya pernah menyaksikan ini orang Badui itu. Saya waktu dulu satu ketika di makamnya Nabi Hud alaihissalam. Lagi mau sholat zuhur, kan kita saat banyak yang lagi baca Quran, Pak, kita nungguin zuhur, habis jarah Nabi Hud tuh. Nah, kita nungguin zuhur sama Abu Salim. Selesai, kita mau di tempat sholat kita ini ada orang Badui tidur. Orang Badui ya. Sementara kan kalau di sana ngelihat Habib Salim bukan cuma kita santri ya, orang-orang sini ngelihat Habib Salim kan bangun semua gitu. Ini Habib Salim datang, Habib Salim bangunin karena menghalangi tempat sholat. Halangin kita mau sholat zuhur, suruh pindah gitu. Habib Salim itu enggak kasar dulu itu, pelan-pelan, pelan-pelan pindah ke sana. Enggak nyuruh sholat, enggak, suruh pindah karena ngalingin tempat sholat. Itu tiba-tiba si Badui itu bangun aja gitu, bangun dan ikut sholat. Dan ikut sholat sama kita, sambil gitu. Kata kawan kami, siapa waktu itu ngomong, udah dulu sana, mau tidur sih sholat, gitu kan, kata bahasa kita gitu. Mau tidur sih sholat, itu juga sebentar doang kata dia. Tapi Habib Salim itu ketawa doang tuh. Habib Salim nggak marah, nggak, Badui ya, gimana? Bodoh. Karena kok tahu itu Badui? Iya, karena pakaian kan. Karena orang sana kalau orang Badui sama orang perkotaan pasti beda pakaiannya. Ya begitulah kira-kira kainnya tuh ya. Hampir menyentuh dengkul, kain itu di atas tuh tinggi betul. Ya, dan sebagainya. Ya begitu gambarannya. Apalagi mungkin Badui-Badui pada zaman Rasulullah SAW. Ya. Memang hidupnya di gunung-gunung, nggak bersentuh pendidikan dan lain sebagainya. Atau yang disebut dengan man nasya'a baidan minal ulama, ada orang yang hidup jauh dari para ulama. Wahaka al-Yafi'i, lalu berikutnya Imam al-Yafi'i menceritakan anna Syekh Aba Utsman, bahwasanya Syekh Aba Utsman al-Hiri ijtaza bisikatin waqtal hajizah. Hajirah. Bahwasanya Syekh Aba Utsman al-Hiri satu ketika dia melewati gang pada saat musim panas. Ini Syekh Aba Utsman al-Hiri ini adalah ulama besar yang pengikutnya banyak, jamaahnya banyak gitu. Dia walaupun lewat pun juga bersama dengan jamaahnya nih. Dengan rombongan lah kira-kira gitu.
Tiba-tiba faulqiya alaihi ramadun min suthin. Tiba-tiba ada yang melemparkan abu. Jadi mungkin buang abu ya dari atas rumah, dari atap rumah. Fataghayyara ashabuhu wa basatu alsinatahum fil mulki. Ya. Kemudian para sahabatnya ini, pengikutnya jamaahnya ini kemudian tagayyar itu jadi bereaksi begitu. Karena gurunya dilemparin abu dari atas. Kemudian karena bereaksi tuh Pak Basatu alsinatahum tuh ngomong apa aja, dicaci maki tuh orang. Wah, dasar setan apa kalau bahasa kita mungkin begitu ya. Dicaci maki sama jamaahnya. Ya gurunya dilemparin abu, kira-kira begitu. Faqala Abu Utsman, kemudian Abu Utsman berkata, la taqulu syai'an, kepada sahabatnya, jangan ngomong apa-apa, jangan ngomong segala apa yang ngomongin. Man istahaqqa an tasuba alaihi nar, jangan mengatakan kepadanya ini orang adalah orang yang berhak masuk neraka gitu. Kan kalau namanya orang marah kan gitu ya. Oh, setan lu, dosa punya akhlak lu, gitu kira-kira. Ya, kata beliau itu jangan ngomong apa-apa, apalagi ngomong ini orang berhak masuk neraka nih, jangan ngomong begitu. Ya. Fasuliha ala ramadi lam yajuz an yagdoba. Kemudian beliau udah solih itu udah biarin dah gini mah gitu ya. Cuman abu doang, dan beliau melarang untuk sahabatnya untuk marah. Lu jangan marah. Tuh. Ulama di kita begitu, ulama yang beneran ulama begitu. Oh, Bang Adi begitu tuh bakar. Bisa dibakar itu. Kira-kira begitu ya marahnya. Nah, ini adalah gambaran ulama yang halim, yang punya sifat pemaaf. Wahukiya aidon, kemudian diceritakan juga annahu kana li ba'din nusyaq syatun, bahwasanya ada sebagian ahli ibadah, seorang yang ahli ibadah punya seekor kambing. Ini diceritakan ada seseorang yang ahli ibadah punya seekor kambing. Fara'aha ala thalathi qawaim. Tiba-tiba suatu ketika melihat kambingnya, kakinya tinggal 3. Yang satu kemana nih? Gitu ya. Lu bayangin, punya kambing dipotong kakinya orang, tinggal 3 kakinya. Qala, kemudian ia bertanya, man fa'ala hadza biha? Siapa yang melakukan ini kepada kambing tersebut? Faqala ghulamun lahu, kemudian budaknya berkata, hamba sahayanya ngomong sama beliau, anak saya. Sebenarnya yang melakukan adalah hamba sahayanya. Faqala lima, kemudian dia bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Qala la ghummuka biha, aku ingin membuatmu sedih, kesel, marah. Pengen membuat ini Syekh marah, kesel gitu. Faqala, kemudian ini ahli ibadah mengatakan, la, tidak. Balagumanna man amaraka biha, tetapi aku akan membuat marah orang yang telah memerintahkan kamu melakukan ini. Idhab fa anta hurun, pergilah kamu sudah merdeka. Ini saya katanya, enggak, saya nggak mau marah, tapi justru saya akan membuat marah orang yang memerintahkanmu melakukan ini. Siapa? Setan. Karena tidak berhasil membuat dia marah. Udah, pergi aja kamu, merdeka sudah. Dulu merdekakan, Bang. Ya. Nah, ini belum lagi nih, belum tapi dahsyat. Cuman kambing gitu, Bang. Ya. Wahukiya itu, nah, cerita yang terakhir ini diceritakan juga annahu qila lil Ahnaf bin Qais. Diceritakan bahwasanya ditanyakan kepada Ahnaf bin Qais, ya. Orang bertanya kepada Imam Ahnaf bin Qais, mimman ta'alam tal khuluqa, dari siapa engkau belajar akhlak? Faqala min Qais bin Asim al-Mundhiri, saya belajar akhlak dari Imam Qais bin Asim al-Mundhiri, kata beliau. Kila, lalu ia ditanya, wa ma balaghalaka min khuluqihi, apa yang sampai kepadamu daripada di antara akhlak-akhlaknya? Jadi apa sih yang membuatmu terkesan dari akhlaknya beliau ini, gitu. Kira-kira begitu ya. Qala,
Imam Ahnaf berkata, bainama huwa jalisun fi darihi, pada suatu ketika, pada suatu waktu dia sedang duduk di dalam rumahnya. Ini Imam Qais bin Asim ini. Irja'at khadimatun lahu bisyawain. Lalu tiba-tiba datanglah pembantunya membawakan panggangan daging. Panggangannya nih, tempat panggangan yang mungkin terbuat dari batu dan panas. Fasaqata min yadiha, dan ini panggangan tiba-tiba jatuh dari tangannya ala ibnin lahu, kepada anak laki-lakinya. Famata, anak laki-lakinya mati. So, ketimbang panggangan daging di depan matanya. Pada hisyatil jariyatu, kemudian ini si pembantu perempuannya ini atau hamba saya perempuan ini, karena melakukan itu bengong, dia bingung, ya kan, bingung dan sebagainya lah, terkejut lah gitu. Faqala, kemudian Imam Qais bin Asim berkata, la ra'a alaiki, kamu jangan takut katanya, anti hurratun liwajhillah, engkau sekarang telah merdeka karena Allah. Tuh, gitu dong udah. Padahal anaknya meninggal di hadapan matanya karena ini perempuan. Ya, kalau orang berbiasa normal, ini budak pak, dibunuh juga sama tuannya nggak ada hubungan apa-apa. Namanya hamba sahaya, kayak kita punya kucing mati juga, gitu. Kira-kira begitu. Ini hamba sahaya, walaupun orang hamba sahaya, misalnya kalau dia kesal dia mau ngapa-ngapain juga nggak ada hukumnya, orang punya dia. Gitu. Tapi enggak. Ini ya, dimerdekakan saat itu juga. Ya, atas kesabarannya. Naudzubillah min dzalik nih ya. Kalau kita naudzubillah terjadi kepada kita mungkin waduh. Ya, nggak tahu dah mau ngapain, kira-kira begitu kan ya. Gitu loh di depan kita nih. Naudzubillah min dzalik ya. Ini seandainya itu yang terjadi di depan kita. Nggak tahu dah kira-kira mau ngapain kira-kira. Ya. Anak baru kedengeran, meli tetangga aja kita panasnya kayak apaan tahu. Ya betul. Iya kan? Lapor Pak RT. Gitu. Nah itu adalah contoh-contoh sifat halim dari para ulama yang tentu bisa kita jadikan sebagai panutan, sebagai tauladan, supaya kita bisa mengontrol amarah kita, sehingga amarah kita tidak membuat Allah murka kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nas'alullah al-karim, kita meminta kepada Allah yang Maha Mulia, an yutahhiru qulubana minadz-dzunubil batinati, daripada untuk mensucikan hati-hati kita dari dosa-dosa yang batin, wa yarzuqanal akhlaqal hasanata, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki akhlak-akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Salib mancing aja marah. Baik para jemaah, mungkin ada yang mau bertanya. Hah? Tentang marah ini, tentang marah. Diedain doang, diedain mancing marah. Satu kemarin kan ada maling kotak amal loh di pinggir rawa, digebukin. Nah itu kan tandanya mereka ada marah deh. Marahnya itu Ngasih pelajaran. bagaimana gitu maksudnya hukumnya? Ngasih pelajaran. Hukum kemudian Menggebukin orang. Gebukin maling. ya. Sebetulnya begini, kalau untuk itu bagaimanapun sikap itu tidak dibenarkan ya. Baik itu secara agama ataupun secara negara, hukum negara tidak dibenarkan. Ya, marahnya sih bagus marah karena sikapnya yang atas perbuatannya bisa dimarahin. Tapi kalau untuk sampai dibunuh itu sebetulnya itu tidak diperkenankan juga. Tidak diperkenankan itu. Nggak boleh. Karena di dalam agama kan sudah ada hukumnya. Begitu kan, maling. Kalau kita bicara syariat, dalam agama itu sudah ada hukumnya. Potong tangan kalau mengambil sesuatu yang mencapai nisab. Di dalam agama, gitu ya. Jadi kalau kita ngomong itu
Kalau ini sebetulnya nggak boleh, kalau boleh nggak boleh juga nggak boleh, gitu ya. Ya juga walaupun misalnya kita beralasan begini, habis kalau begitu nggak pada jerah, Iya. ya gitu. Emang kalau begitu jerah nggak? Maling memaling, kira-kira begitu. Itu hanya melampiaskan amarah sebetulnya. Justru di sinilah tempatnya bagaimana kita bisa menahan amarah kepada orang yang jelas sudah salah. Dan tadi kan judulnya di atas itu bagaimana kita menahan amarah ketika kita mampu untuk melampiaskannya. Betul. Gitu ya. Ini adalah bagaimana Allah itu memenuhi hati kita dengan rasa aman daripada siksanya dan keimanan dalam hati kita itu bagi orang yang mampu menahan amarah ketika kita mampu melampiaskannya. Gemes banget mampu kita tahan. itu yang apa yang pahalanya gitu ya. Ya kalau misal marah banget sama Israel kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu orang kita tahan. Kita nyuruh orang dulu aja gebukin. Apa aja itu Pak? Nah, gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi dan lagi pula begini ya. Dalam agama pun orang itu berhak untuk dipotong tangan ketika dia mencuri mencapai nisab. Dan nisabnya nanti kita belajar bab syariah. Iya. Lagi babnya mau. Belum nisabnya lagi. Panjang lagi ntar. Panjang lagi. Ya, nah, pokoknya sampai nisab, kemudian nanti ada syarat juga bagaimana. Kalau kan ngambil sepatu doang dipotong tangan ya kagak lah. Gitu ya. Itu kira-kira gitu ya. Ya kan? Kita orang keturunan Nabi Ayub. Iya. Kabar. Baik. Leber aja paling leber. Bagian, ngomong bagian. Ayub kali. Hah? Kong Ayub. Baiklah para jamaah, satu pengumuman lagi bahwa sudah Bapak Eka tadi lupa ya, di Bapak Eka itu dia menerima tabungan buat kurban. Melanjutkan yang dulu. Iya, melanjutkan dulu yang baru 300, yang baru 400, tambahin lagi. Ya, besok malam Sabtu. Ini malam Jumat ada poin over nggak? Ngomong apa nyate? Pawai Starlet ya. Baiklah, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.